Muammar Gaddafi adalah seorang politikus dan pemimpin Libya yang memegang kekuasaan selama hampir 42 tahun, dari 1969 hingga 2011. Karirnya yang panjang ini mencakup peran sebagai pemimpin yang revolusioner, diktator, dan pemimpin politik kontroversial. Berikut adalah penjelasan detail mengenai karir dari Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi lahir di sebuah tenda di dekat Qasr Abu Hadi, sebuah kawasan pedesaan di luar kota Sirte di daerah Gurun Tripolitania, Libya Barat. Keluarganya yang berasal dari kelompok suku kecil yang tak berpengaruh yang disebut Qaddafi, yang merupakan orang barbar dengan budaya yang terarabisasi. Ibunya bernama Aisyah dan ayahnya Muhammad Abdussalam bin Hamid bin Muhammad yang berprofesi sebagai pegawai serabutan dan memperoleh pendapatan yang tidak seberapa sebagai seorang penggembala kambing dan unta. Bisa dikatakan Muammar Gaddafi berasal dari keluarga yang sangat miskin. Orang-orang Badui yang hidup nomaden tidak bisa membaca dan tidak menyimpan akta kelahiran. Akibatnya, tanggal lahir Gaddafi itu tidak pernah jelas dan tidak diketahui secara pasti, dan sumber-sumber menyebutkan tahun 1942 atau pada musim semi tahun 1943. Gaddafi adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya yang berhasil bertahan hidup, dan ia memiliki 3 kakak perempuan. Latar belakang budaya Badui ini kelak mempengaruhi gaya hidup Gaddafi hingga akhir hayatnya. Ia lebih menyukai gurun daripada kota, dan ia akan mendatangi daerah gurun tersebut untuk sembahyang karena saking sukanya dia terhadap daerah gurun. Sedari kecil Gaddafi sudah tahu soal rongrongan para penjajah Eropa di Libya. Negaranya diduduki oleh Italia, dan pada masa kampanye militer Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua, Libya menjadi ajang pertempuran antara pasukan Italia dan Inggris. Berdasarkan klaim-klaim yang dibuat pada masa berikutnya, kakek Gaddafi, Abdussalam Buminyar, dibunuh oleh tentara Italia pada masa invasi Italia pada tahun 1911. Seusai Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Libya diduduki oleh pasukan Inggris dan Prancis. Meskipun Inggris dan Prancis berniat membagi Libya untuk dijadikan jajahan mereka, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memaklumkan agar negara tersebut diberi kemerdekaan politik. Pada tahun 1951, PBB mendirikan Kerajaan Bersatu Libya, sebuah negara federal di bawah kepemimpinan penguasa monarki pro-barat, yaitu Raja Idris, yang melarang partai-partai politik dan mendirikan sebuah pemerintahan monarki absolut. Gaddafi pada mulanya mengenyam pendidikan agama dari seorang ulama. Ia kemudian pindah ke kota Sirte yang tidak jauh dari tempat asalnya untuk masuk sekolah dasar, dan ia berhasil naik 6 kelas dalam waktu 4 tahun. Pendidikan di Libya tidak gratis, tetapi ayah Gaddafi bersedia membiayainya karena ia merasa bahwa pendidikan akan membantu masa depan putranya. Pada hari-hari biasa, Gaddafi tidur di sebuah masjid, dan pada akhir pekan ia berjalan jauh sejauh 20 mil atau 32 km untuk mengunjungi orang tuanya. Ia dibully oleh kawan-kawannya karena ia adalah seorang Badui, tetapi ia tetap bangga dengan identitasnya dan mengajak anak-anak Badui lainnya agar tidak malu dengan jati diri mereka. Dari Sirte, ia dan keluarganya berpindah ke kota Pasar Saba, Fezzan di Libya selatan bagian tengah, dan di situ ayahnya bekerja sebagai pengurus yang mengabdi untuk seorang kepala suku. Sementara Gaddafi masuk sekolah menengah. Gaddafi adalah sosok yang populer di sekolahnya. Beberapa sahabatnya di sekolah tersebut kelak diberi jabatan penting dalam pemerintahannya, terutama sahabat karibnya yaitu Abdussalam Jalut. Gaddafi mengagumi sosok presiden Mesir yaitu yang bernama Nasir. Banyak orang Mesir yang menjadi guru di Sabah, dan disitulah Gaddafi untuk pertama kalinya membaca surat kabar dan mendengarkan radio yang berhaluan pan-Arabisme, khususnya radio Voice of the Arabs yang berpusat di Kairo. Seiring berjalannya waktu, Gaddafi menyaksikan peristiwa-peristiwa penting di dunia Arab yang meliputi Perang Arab Israel pada tahun 1948, Revolusi Mesir pada tahun 1952, dan krisis Suez pada tahun 1956, dan berdirinya Republik Arab Bersatu dari tahun 1958 hingga 1961. Gaddafi mengagumi perubahan-perubahan politik yang dicanangkan di Republik Arab Mesir di bawah kepemimpinan sosok yang menjadi pahlawan masa mudanya, Presiden Gamal Abdel Nasser. Nasser adalah tokoh yang mendukung nasionalisme Arab, menolak kolonialisme, neokolonialisme, dan Zionisme, serta menginginkan sebuah transisi dari kapitalisme menuju sosialisme. Buku Nasser yang berjudul Falsafah Revolusi sangat
mempengaruhi pemikiran Qaddafi. Buku tersebut turut menjabarkan cara menggelar sebuah kudeta yang berhasil, sehingga buku tersebut telah dikatakan sebagai sumber inspirasi Qaddafi. Qaddafi menyelenggarakan unjuk rasa dan menyebarkan poster-poster yang mengkritik sistem monarki, dan pada tahun 1961 ia memimpin sebuah unjuk rasa menentang pemisahan Suriah dari Republik Arab Bersatu. Selama unjuk rasa tersebut, mereka merusak jendela-jendela sebuah hotel setempat yang dituduh menyajikan minuman keras. Mereka pun menarik perhatian pemerintah, dan keluarga Qaddafi akhirnya diusir dari Sabah. Qaddafi lalu pindah ke Misratah dan masuk ke sekolah menengah Misratah. Qaddafi masih tetap melanjutkan kegiatan nasionalisme Arabnya, dan ia menolak bergabung dengan partai-partai politik terlarang yang aktif di kotanya, termasuk Gerakan Nasionalis Arab, Partai Ba'ath Sosialis Arab, dan Ikhwanul Muslimin, karena ia menolak faksionalisme. Ia banyak membaca tulisan-tulisan mengenai Nasir dan revolusi Perancis, serta karya-karya teori politik Suriah, Michael Aflaq, dan biografi-biografi Abraham Lincoln dan Mustafa Kemal Atatürk. Qaddafi sempat mengambil jurusan sejarah di Universitas Libya sebelum akhirnya keluar untuk bergabung dengan militer. Meskipun ia memiliki rekam jejak yang buruk di kepolisian, pada tahun 1963 ia mulai mengikuti pelatihan di Akademi Militer Kerajaan bersama dengan beberapa teman yang memiliki pemikiran serupa di Misratah. Angkatan bersenjata menjadi satu-satunya kesempatan bagi orang-orang Libya yang berada di golongan bawah pada masa itu untuk naik ke atas, dan Qaddafi sendiri menganggap militer sebagai alat untuk melakukan perubahan politik. Di bawah pemerintahan Raja Idris, angkatan bersenjata Libya dilatih oleh militer Inggris. Hal ini membuat Qaddafi marah karena ia memandang Inggris sebagai imperialis, sehingga ia menolak mempelajari bahasa Inggris dan bersikap kasar kepada para perwira Inggris, yang menyebabkan ia gagal lulus ujian. Para pelatih Inggris melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan tuduhan pembangkangan dan tindakan kasar, dan mereka juga menyatakan kecurigaan mereka bahwa Qaddafi terlibat dalam peristiwa pembunuhan Panglima Akademi Militer pada tahun 1963. Laporan-laporan tersebut diabaikan, dan Qaddafi dengan cepat menyelesaikan pelatihannya. Pada tahun 1964, Qaddafi mendirikan Komite Pusat Gerakan Perwira Merdeka bersama dengan jumlah kader yang setia. Kelompok revolusioner ini mengambil nama dari pendahulunya di Mesir yang dipimpin oleh Nasir. Di bawah kepemimpinan Qaddafi, kelompok revolusioner tersebut menyelenggarakan rapat-rapat rahasia dan diorganisasikan mengikuti sistem sel bawah tanah. Qaddafi mengunjungi berbagai tempat di Libya untuk mengumpulkan informasi dan memulai hubungan dengan para simpatisan. Sementara Badan Intelijen Libya mengabaikan Qaddafi karena dianggap tidak berbahaya. Qaddafi akhirnya lulus pada Agustus tahun 1965, dan ia lalu menjadi petugas komunikasi dalam Korps Perhubungan Angkatan Darat. Pada April 1966, ia dikirim ke Britania Raya untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut. Selama 9 bulan, ia mengikuti kursus bahasa Inggris serta kursus instruktur perhubungan Army Air Corps di Bovington Camp, Dorset, dan kursus instruktur perhubungan infanteri di Hayte, Kent. Ia tidak pernah masuk ke Akademi Militer Kerajaan Sandhurst, meskipun muncul desas-desus yang menyatakan hal yang sebaliknya. Direktur kursus perhubungan Bovington melaporkan bahwa Qaddafi berhasil melewati rintangan-rintangan dalam mempelajari bahasa Inggris. Ia juga mengamati bahwa hobi Qaddafi adalah membaca dan bermain bola, dan ia merasa bahwa Qaddafi adalah seorang perwira yang menyenangkan, selalu riang, pekerja keras, dan teliti. Qaddafi sendiri tidak menyukai Inggris, dan ia mengklaim bahwa perwira Angkatan Darat Britania melontarkan ejekan-ejekan rasis terhadapnya, dan ia juga merasa sulit menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Ia bahkan berusaha menegaskan jati diri Arab di London dengan berjalan-jalan di daerah kota sambil mengenakan busana tradisional Libya. Ia belakangan menyatakan bahwa ia mendatangi Inggris karena ia sadar bahwa mereka lebih maju daripada Libya, tetapi ia kembali ke negaranya dengan lebih percaya diri dan lebih bangga dengan nilai-nilai, cita-cita, dan karakter sosial bangsa Libya. Nah, suatu ketika pemerintahan Raja Idris semakin tidak disukai oleh rakyat pada akhir tahun 1960-an. Ia telah memperparah perpecahan di Libya dengan melakukan sentralisasi terhadap sistem federal karena ia ingin memanfaatkan kekayaan minyak bumi di negara tersebut. Korupsi dan sistem patronase menghantui industri minyak bumi di Libya. Nasionalisme Arab juga menjadi ideologi yang semakin populer, dan demonstrasi pun pecah seusai kekalahan Mesir dalam perang 6 hari melawan Israel pada tahun 1967.
1967. Pemerintahan Idris dianggap pro-Israel karena ia bersekutu dengan negara-negara barat. Kerusuhan anti-barat merebak di Tripoli dan Benghazi, sementara para pekerja Libya menutup depot-depot minyak sebagai lambang solidaritas dengan Mesir. Pada tahun 1969, CIA sudah memperkirakan bahwa unsur-unsur dalam angkatan bersenjata Libya akan melancarkan kudeta. Walaupun muncul klaim-klaim bahwa mereka sudah tahu soal gerakan perwira merdeka yang dipimpin oleh Gaddafi, CIA mengklaim bahwa mereka tidak tahu sama sekali dan mengakui bahwa mereka malah memantau pergerakan kelompok revolusioner sepatu hitam besutan Abdul Aziz Salhi. Pada pertengahan tahun 1969, Raja Idris pergi ke luar negeri untuk menghabiskan musim panas di Turki dan Yunani. Gerakan perwira merdeka menganggapnya sebagai saat yang tepat untuk melengsarkan sistem monarki. Alhasil, mereka melancarkan operasi Yerusalem. Pada tanggal 1 September, mereka menduduki bandar udara, pos polisi, stasiun radio, dan kantor pemerintahan di Tripoli dan Benghazi. Gaddafi mengambil alih kendali atas barak Berka di Benghazi, sementara Omar Meheisi menduduki barak di Tripoli, dan Jalut merebut pertahanan udara di kota tersebut. Valdi Hamedi dikirim untuk menahan putra mahkota Syahid Hasan Ar-Ridho Al-Mahdi As-Sanusi, dan sang pangeran dipaksa melepaskan klaimnya sebagai pewaris tahta. Gaddafi tidak menghadapi perlawanan yang berarti dan tidak banyak menggunakan kekerasan terhadap para pendukung monarki. Setelah Gaddafi menjatuhkan sistem monarki, ia mengumumkan pendirian Republik Arab Libya. Ia menyampaikan pidato kepada rakyat lewat radio dan memaklumkan akhir dari rezim kolot dan korup yang baunya telah memuakkan dan menakuti kita semua. Kudeta ini sama sekali tidak menumpahkan darah, sehingga awalnya peristiwa ini dijuluki Revolusi Putih, tetapi kemudian namanya diganti menjadi Revolusi 1 September. Sesuai dengan tanggal kejadiannya, Gaddafi bersikeras bahwa kudeta yang dilancarkan olehnya merupakan suatu revolusi yang menjadi awal mula perubahan besar-besaran di Libya. Ia mengumandangkan bahwa revolusi berarti kebebasan, sosialisme, dan persatuan. Dan pada tahun-tahun berikutnya, ia mengambil berbagai tindakan untuk mewujudkan hal-hal tersebut.